Halo semua, ayo bikin AI kita sendiri bersama Ngoding AI. Selanjutnya, kita ada merge and concat. Apa itu? Kita akan coba lakukan satu persatu ya. Pertama, misalkan saya punya data frame seperti ini, df arhan. Isinya adalah df operator sama dengan arhan. Saya juga punya df untuk Sari. Ini saya ganti Sari. Saya punya dua variabel. Masing-masing variabel ini isinya adalah data frame di mana df arhan itu adalah data frame dengan operator sama dengan arhan. Untuk Sari, dia adalah data frame dengan operator namanya adalah Sari gitu. Kita coba cek di sini. Ini adalah arhan dan ini adalah Sari gitu. Dua variabel ini atau dua data frame ini mereka mempunyai nama kolom yang sama gitu. Nah, dari nama kolom yang sama ini kita bisa stack, kita bisa gabungkan. Untuk arhan kita punya berapa ini? Kita punya 6. Kita punya 6 baris. Untuk Sari kita punya 6 baris juga gitu. Jadi nanti kalau misal kita stack atau kita susun arhan sama Sari, nanti kita akan mempunyai 12 baris gitu. Nah, caranya gimana? Caranya kita pakai concat di sini. Kita masukkan tabel itu ke dalam list ya. Jadi ada df arhan, ada df Sari. Setelah itu, listnya kita masukkan ke dalam pd concat. Pandas dataframe.concat di sini. Kita masukkan df arhan Sari. Kalau kita cek di sini, dia akan seperti ini. Jumlahnya adalah 12 ya di sini ya. 12 dan ini adalah satu data frame di mana data frame ini adalah hasil concatenation atau hasil penyusunan dari df arhan sama df Sari gitu. Ini adalah contoh untuk concat, yaitu kita menyusun beberapa data frame menjadi satu data frame yang besar dengan panjang ke bawah gitu. Selain concat, kita juga ada yang namanya merge atau join. Kalau kita lihat df arhan, itu kita punya tanggal ya di sini ya. Dan untuk Sari, kita juga punya tanggal ya di sini ya. Pertama, saya akan ambil tanggal dan total untuk arhan. Tanggal dan total. Saya akan lakukan hal yang sama untuk Sari di sini. Tapi di sini saya akan membahas yang di atas tadi yang saya skip, yaitu modify data frame. Oh maaf, bukan ini. Kita akan melakukan rename. Tadi rename di mana ya? Oh, kita akan melakukan data cleaning di sini, rename. Tapi karena tadi saya belum bahas rename di sini, saya akan bahas rename di bawah ya. Kita akan pakai metode rename di sini. Rename. Nah, metode rename ini kita punya banyak parameter di sini. Ada mapper, ada index, ada kolom. Kita akan pakai kolom di sini. Kita akan pakai kolom. Kolom ini nanti isinya adalah dictionary, di mana key-nya itu adalah nama kolom yang lama, yaitu adalah total. Dan saya akan ganti total itu menjadi total arhan ya di sini ya. Total arhan, coba cek. Oh, saya salahnya di sini. Ini saya hapus. Ya, seperti ini. Tadi nama kolomnya adalah total. Sekarang berubah menjadi total arhan di sini. Dan ini kita bisa lakukan hal yang sama untuk Sari ya di sini ya. Sari, kita hapus di sini jadi Sari. Kita ganti di sini jadi Sari. Nah, kita punya tanggal, kita punya total arhan, kita punya total Sari. Dan dari dua data frame ini saya akan masukkan df arhan clean di sini.
saya akan melakukan hal yang sama untuk df sari, bikin variabel baru namanya df sari clean. Oke, berarti saya punya dua data frame baru ya, untuk Arhan sama untuk Sari. Nah, dua tabel ini mereka mempunyai kolom yang sama, yaitu tanggal. Tapi mereka punya kolom yang berbeda, yaitu satu total Arhan, yang satu total Sari. Tujuan dari merge itu adalah kita ngejoin, kita menggabungkan dua tabel ini ke kanan gitu. Nah, kalau kita menggabungkan, kita harus ada yang namanya primary key. Primary key itu adalah kunci utama untuk menggabungkan antara tabel satu dengan tabel yang satunya lagi gitu. Kalau di sini, tabel yang sama adalah tanggal di sini. Karena dua-duanya mempunyai tanggal ya di sini ya. Cuman biasanya primary key itu harus unik, tapi kalau yang di sini ini nggak unik ya. Ini nggak unik nih di sini. Makanya untuk mempermudah kita lakukan group by. Kita lakukan group by tanggal, terus kita pakai sum di sini. Tanggal ini dia ada di bawah ya. Kalau dia di bawah itu sebenarnya dia itu namanya adalah index. Biasanya kita harus reset index seperti ini. Nah, dia bakal jadi di atas. Kita lakukan hal yang sama untuk Sari. Kita tinggal ubah nama variabelnya. Oke. Kita bisa simpan ini menjadi df clean agg. Di sini juga sama, kita rubah kasih agg. Agg itu singkatan agregat ya. Jadi kalau misalnya kita cek, dia udah agregat di sini. 1 Januari, 11 Januari, 8 Februari, 24 Februari, yang satu 11 April. Nah, kita sudah punya dua tabel di sini dengan primary key-nya tanggal. Oke, setelah itu kita akan gabungkan dua tabel ini. Caranya itu kita pakai pd.merge. Terus tabel pertama kita sebutnya ini adalah left table atau tabel yang kiri. Terus tabel kedua ini adalah right table atau tabel kanan. Terus kita bisa pakai left on. Coba kita cek ya. Ini apa saja parameternya. Ada left on. Coba. Left on. Di kiri kita mau pakai apa? Tanggal. Di kanan kita mau pakai apa? Right on. Kita mau pakai tanggal juga ya. Tanggal. Terus ada how. How-nya itu adalah kalau misal nanti dia match, bagaimana? Kalau misal dia nggak match, nanti bakal gimana gitu. Biasanya ada 4 pilihannya. Inner, left join, right join, atau outer join. Kalau inner join, artinya tanggal di sini, primary key-nya itu harus match gitu. Antara yang kiri sama yang kanan. Itu primary key-nya harus match atau harus sama. Terus nanti ada left join. Left join itu artinya kita akan keep jumlah data yang ada di left table. Left table kita ada Arhan di sini. Arhan ini kita mempunyai 4 tanggal ya. Hasilnya akan sesuai dengan table ini. Terus nanti ada right join gitu. Ini ada left, ada right gitu. Kalau right join itu kebalikannya. Nanti hasilnya akan mengikuti table yang ada di kanan gitu. Kalau table yang ada di kanan ini dia mempunyai 4 value buat tanggalnya, berarti nanti outputnya bakal ada 4 gitu. Terus ada yang namanya outer join atau full join. Itu nanti dia akan menggabungkan semua tanggal yang ada di kiri sama yang ada di kanan gitu. Coba aja ya. Inner join ya. Inner join dia akan mengeluarkan tanggal yang dia itu match doang gitu. Match doang. Nih kalau kita lihat tanggal 1, tanggal 11, tanggal 8 yang match cuma 3 ya di sini ya. Berarti dia hanya mengeluarkan yang match doang gitu. Terus setelah itu kita coba left join, tinggal left. Berarti dia akan mengikuti yang ada di left table atau table yang ada di kiri. Table kiri kita itu adalah df Arhan ini. df Arhan dia mempunyai 4 value kan. Dia mempunyai 4 value. Nah tapi
di total Sari, karena Sari itu dia nggak punya tanggal 24 Februari, dia nggak punya kan di sini kan. Berarti nanti dia bakal jadi none di sini. None di sini artinya dia missing value ya. Kita bisa ubah dari left ke right. Kalau right itu kebalikannya, berarti nanti dia akan mengikuti tabel yang ada di kanan itu, yaitu tabelnya si DF Sari ini. Dimana di tabel Sari ini dia mempunyai tanggal 11 April, dimana si Arhan dia nggak punya data 11 April gitu. Makanya di total Arhan nilainya tuh jadi none di sini. Terus ada juga yang full join atau outer join. Dia akan menggabungkan semua data gitu di sini. Kalau dilihat dia akan memasukkan tanggal 24 Februari sama 11 April di sini. Berarti dia akan mengeluarkan nilai none di sini. Nah, untuk join ini nanti dia tergantung mau pakai inner, left, right, outer, itu tergantung kebutuhannya. Kita mau pakai yang mana gitu. Disesuaikan sama kebutuhannya gitu. Oke, berarti kita sudah belajar merge sama concat ya. Kalau merge, dia menggabungkan dua tabel ke kanan. Kalau concat, dia bakal menyusunnya ke bawah gitu. Oke, misal di sini saya mau pakai inner. Terus saya mau simpan hasilnya ke DF final gitu. DF final ini itu adalah tabel final saya. Mempunyai 3 baris dan 3 kolom gitu. Terus kan ini kan cuma ada di Python doang kan. Terus gimana supaya kita bisa masukin ini ke misal ke dashboard atau kita masukkan ke spreadsheet dan segala macam gitu. Kita bisa ubah data frame ini, kita rubah ke CSV lagi gitu. Itu namanya export di sini. Caranya adalah dari data frame kita variabelnya itu kita ada satu metode namanya toCSV. Nah, dari toCSV ini kita bisa masukkan direktori kita gitu. Kita bisa masukkan direktori output yang ingin kita pakai. Misal kalau di sini kita bisa lakukan seperti ini. Output. Oh, ternyata error. Karena ini ada di cloud dan saya tidak punya akses untuk write atau simpan tabelnya ke direktori ini. Jadi ini gagal ya. Tapi kalau teman-teman mainnya di lokal, nanti pakainya toCSV ini ya. Cukup sekian video kali ini. Untuk link notebooknya, nanti saya kasih di deskripsi. Kalau teman-teman ada pertanyaan, nanti komen aja di kolom komentar ya. Stay tune terus di Ngoding AI, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan salam Ngoding AI.